Hai guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu dan juga thank you so much karena udah balik lagi ke Ruang Gelap untuk nonton video-video kita seperti biasa. Oke, di video kali ini kita bakal ngomongin tentang danau. Ada banyak banget hal-hal fenomenal alam yang menarik di dunia kita ini dan beberapa bisa dijelaskan dengan science, ada juga yang nggak bisa. Danau yang kalian lihat ini memang berwarna merah darah. Ada yang sebut danau berdarah, blood lake. Sekali lihat kelihatannya emang serem banget, tapi sebenarnya nggak ada hal-hal mistis di danau ini. Semuanya karena fenomena alam. Blood Lake terletak di negara Siprus. Negara Siprus sendiri punya sejarah yang sangat unik. Meskipun secara geografis terletak di Asia bagian barat, tapi kebudayaan, politik, dan masyarakatnya jauh lebih terpengaruh oleh budaya Eropa. Sejak dulu, Siprus sendiri sudah menjadi tempat tinggal kerajaan-kerajaan di masa lalu, termasuk orang Romawi, Ottoman, dan Inggris. Siprus juga diperebutkan oleh Yunani dan Turki, karena memang ada banyak banget kandungan alam yang bisa dikeruk dari negara ini. Di sini ada kota kecil bernama Mitsero. Jumlah penduduknya sangat sedikit, sekitar 713 warga. Kota di mana semua penduduknya hampir mengenal satu sama lain. Kenapa penduduknya bisa sedikit banget? Mungkin karena di kota ini emang gak ada apa-apa. Jadi banyak yang pindah. Di kota ini cuma ada satu sekolah, satu supermarket, satu gereja, satu rumah sakit, dan juga aksesnya sangat terbatas. Untuk beli makan pun perjalanannya panjang. Makanya hampir semua penduduk di sini punya kendaraan sendiri, biar nggak susah kalau mau kemana-mana. Kota Mitsero dipenuhi oleh gurun pasir. Dulunya, kota ini sangat-sangat penting. Daerah pertambangan yang bisa dibilang lifeline bagi kerajaan-kerajaan yang tinggal di situ. Kebutuhan tembaga, emas, semuanya berasal dari Mitsero. Jadi jauh sebelum kota ini jadi terbengkalai, ini dulunya kota yang sukses tapi dirusak oleh manusia. Setelah banyaknya pengerukan tambang, mineralnya mulai habis, bekas-bekas penggalian tadi ditinggalkan begitu aja dan terbengkalai. Dan ada banyak banget lubang-lubang bekas tambang yang nggak boleh dikunjungin oleh siapapun karena berbahaya. Ada gas beracun, air yang terkontaminasi, banyak lah. Sampai suatu hari, kota Siprus yang sangat gersang ini diguyur hujan yang sangat deras. Di Siprus, kalau lagi musim panas, cuacanya sekitar 33-37 derajat Celcius. Jadi panas banget. Tiba-tiba turun hujan deras yang kemudian membuat tempat sekitar banjir. Tapi di salah satu ladang tambang bekas pengerukan, air hujan ini justru ngumpul di dalam situ dan lama-lama terciptalah danau. Tapi airnya berwarna merah darah karena sudah tercampur dengan mineral-mineral sisa dan juga asam berbahaya yang ada di sekitar galian itu. Makanya terciptalah Blood Lake atau Red Lake atau danau merah di kota ini. Dan berhubung ada banyak zat-zat berbahaya, tempat ini nggak boleh dikunjungin sembarang orang. Kalaupun ada yang mau berkunjung, misalnya turis, itu harus ada izin biar bisa diawasin. Orang-orang yang mengunjungi danau ini sering bilang, tempat ini terasa horor. Kalau di film-film, tempat di mana orang membuang jenazah. Tapi banyak juga yang bilang, ini adalah danau yang sangat indah. Ibarat omongan jadi doa, pada akhirnya tempat ini benar-benar menjadi saksi hidup kejahatan berantai pertama yang ada di Siprus. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada bulan Juni 2017, salah satu YouTuber yang sering bikin vlog tentang dirinya yang pergi liburan bersama pacarnya yang bernama Sarah Funk dan Louis pergi ke Siprus dan mereka mengunjungi Danau Merah ini. Sejak awal, Sarah bilang ke Louis, ini kayaknya tempat-tempat orang nyembunyiin jenazah deh. Terus Louis jawab, iya nih, ini kayak latar belakang film-film horor atau thriller tentang pembunuhan. Mereka cuma bercanda, dan waktu ngerekam detail-detail yang ada di sekitar danau itu, mereka ngeliat ada semacam koper. Jadi Sarah dan Louis langsung setatap-tatapan dan bilang, nih biasanya di dalam koper ada jenazah nih. Apalagi koper itu ditutupi lumpur dan bercak yang warnanya hitam merah-merah. Tapi mereka nggak aneh kan, karena danaunya sendiri emang airnya warna merah. Video ini kemudian mereka upload di YouTube mereka dan banyak yang komentar. Waktu itu nggak ada satupun orang yang tahu bahwa di dalam koper itu benar-benar berisikan jenazah.
Cerita Sarah tadi terjadi di tahun 2017, tapi kebenaran baru akan terkuak 2 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 15 April 2019. Di hari itu, ada 3 turis yang datang ke wilayah Siprus untuk melihat pemandangan tempat di mana film favorit mereka direkam. Pemandangan ini berada di tempat bekas-bekas pengerukan tambang. Ada banyak lorong-lorong, kerukan-kerukan tanah, dan disinilah salah satu dari 3 orang ini melihat ada sesuatu berwarna hitam. Pria-pria ini kayaknya penasaran banget, jadi mereka ambil salah satu cabang pohon yang ada di situ dan mereka tarik benda hitam yang mereka lihat di dalam lubang, yang rupanya kantong kresek. Masih penasaran, mereka buka kantong kresek ini dan mereka lihatlah ada 2 kaki manusia yang terpotong di dalam kantong kresek itu. Mereka langsung nelpon polisi dan pihak kepolisian langsung datang untuk melakukan identifikasi jenazah. Menurut polisi, kantung ini sebenarnya seharusnya nggak ada di situ, tapi beberapa hari sebelumnya sempat ada hujan besar sampai-sampai di daerah sekitar itu kebanjiran dan mungkin jenazah ini hanyut dan masuk ke dalam tempat tambang tadi. Nah, jenazah pertama yang ditemukan ini langsung dibawa ke rumah sakit yang kemudian diketahui merupakan Marie Rose. Marie Rose Tiburico adalah seorang wanita asal Filipina yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Siprus. Marie sendiri ternyata sudah dilaporkan hilang sejak 11 bulan yang lalu. Dan Marie enggak hilang sendirian. Anaknya yang bernama Sierra Grace, yang masih berusia 6 tahun. Masalahnya sekarang, kalau Marie Rose sudah meninggal, gimana dengan kabar Sierra? Dulu, pihak kepolisian pernah menginvestigasi kasus hilangnya ibu dan anak ini. Polisi bahkan sempat menangkap mantan suami Marie Rose yang dianggap melakukan pembunuhan terhadap Marie dan Sierra. Tapi waktu dibawa ke kantor polisi, nggak ada bukti kuat, jadi nggak bisa ditangkap. Mantan suami Marie juga kelihatan sangat khawatir. Tapi waktu itu polisi juga nggak tahu apakah Marie dan Sierra sebenarnya menjadi korban kejahatan atau mereka beneran kabur karena emang mau kabur. Jadi investigasi polisi waktu itu emang masih sedikit banget. Cuman untuk mencari bukti apakah keduanya masih hidup atau enggak. Yang ujung-ujungnya mereka berdua dinyatakan sebagai orang hilang. Udah gitu aja. Nah, karena sekarang jenazah Marie sudah ditemukan dan dari penyebab kematian diketahui akibat pencekikan, yang berarti Marie memang menjadi korban, polisi mulai melakukan investigasi yang lebih mendalam. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, mereka bilang Marie sempat pakai aplikasi kencan online yang bernama Badoo. Dan berhubung rutinitas Marie bisa dibilang itu-itu aja, polisi merasa bisa jadi Marie menjadi korban karena dia menggunakan aplikasi kencan online ini. Kurang dijelaskan gimana caranya polisi bisa menemukan ponsel Marie, apakah emang ada di dalam tambang atau memang ditinggalkan di dalam rumahnya. Intinya polisi bisa mengakses HP-nya Marie dan di situ mereka membaca beberapa chat antara Marie dengan pria yang dia kenal dari aplikasi ini. Tapi sayangnya akun pria ini sudah dihapus, jadi polisi harus minta kerjasama terhadap aplikasi Badoo, gue gak tahu gimana cara bacanya, maaf, untuk ngasih mereka IP address biar dicocokin oleh polisi ini berasal dari HP siapa. Untungnya pihak aplikasi kencan online ini juga membantu. Jadi waktu IP address-nya sudah dikasih, polisi lakukan pelacakan, dilakukanlah penangkapan terhadap 2 pria. Pria pertama yang ditangkap polisi adalah pria yang fotonya terpampang di aplikasi ini. Pria kedua yang ditangkap oleh polisi karena IP address pria ini yang cocok dengan IP address yang dikasih oleh pihak aplikasi. Dan ini 2 pria yang berbeda. Waktu mereka diinterogasi, pria pertama bilang dia nggak pernah sama sekali pakai aplikasi kencan online. Dia yakin fotonya diambil oleh seseorang, terus dijadiin foto profil untuk cari pacar di aplikasi ini. Kalau bahasa sekarang sebutnya catfish ya. Bayangin kalau foto kalian dipakai oleh orang lain untuk kenalan dengan orang yang kemudian dibunuh. Serem banget ya. Jadi, karena polisi juga bisa mengklarifikasi alibi pria pertama ini, dia dibebaskan. Selanjutnya, polisi melakukan interogasi terhadap pria kedua, pria yang bernama Nikos Metaxas. Nikos sehari-harinya bekerja sebagai perwira tentara yang ditugaskan di Garda Nasional Kepolisian Siprus. Iya. Lahir di tahun 1984, Nikos waktu ditangkap berusia 35 tahun. Dia juga sudah punya anak yang berusia 6 dan 7 tahun.
Nggak banyak yang kita ketahui tentang masa kecil Nikos. Tapi waktu Nikos berusia 15 tahun, ibunya meninggalkan dia dan ayahnya demi pria lain. Perceraian ini sempat membuat Nikos depresi. Apalagi ayahnya kemudian pacaran dengan wanita lain yang menyebabkan Nikos merasa benar-benar sendirian, gak punya keluarga lagi. Ayahnya sibuk dengan keluarga baru, ibunya sibuk dengan keluarga baru. Tapi hubungan Nikos dengan ayahnya masih jauh lebih baik timbang hubungan Nikos dengan ibunya. Karena Nikos sendirian, dulu yang mengasuh Nikos adalah kakek dan neneknya. Waktu Nikos beranjak dewasa, dia memilih sekolah militer untuk membanggakan kakek dan neneknya. Nikos dikenal sebagai orang yang terlihat pendiam, tapi bagi mereka yang kenal siapa itu Nikos ini adalah orang yang sangat arogan dan juga narsis. Dalam artian di sini bukan narsis suka foto-foto ya, tapi sangat peduli dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Narsisme sendiri kalau secara ilmu psikologinya dianggap sebagai kelainan mental yang sayangnya sampai sekarang belum bisa disembuhkan, dan salah satu yang paling sulit untuk dihadapi sehari-hari. Bukan oleh yang mengidap penyakit ini, tapi oleh orang-orang di sekitarnya. Karena orang dengan sifat narsisme gak bakal merasa dia salah, bakal melakukan apapun demi mencapai apapun yang dia inginkan tanpa memikirkan perasaan orang lain, gak punya rasa empati. Pokoknya dunia ini benar-benar tentang dirinya sendiri. Dan hampir semua pelaku dalam video kita, hampir semuanya adalah orang-orang yang mengidap penyakit narsisme. Sayangnya nih, salah satu dokter ahli narsisme yang bernama Dr. Ramani menyatakan semenjak adanya banyak sosial media, kelainan narsisme meningkat sangat drastis. Dulu orang-orang dengan narcissistic personality disorder nggak terlalu banyak, tapi sekarang wah, luar biasa. Jadi kita mesti hati-hati. Oke, balik lagi ke cerita. Meskipun Nikos sudah punya istri dan 2 anak, istri dan anak-anaknya ini tinggal sekitar 1 jam lamanya dari tempat kantor dia kerja. Jadi Nikos jarang pulang, dia menyewa kamar atau rumah di dekat kantor biar dia bisa lebih cepat istirahat. Jadi dia jarang pulang ke rumah. Terus kalau weekend atau dia punya waktu senggang, Nikos bakal jalan-jalan ke tempat-tempat terpencil untuk foto-foto karena katanya dia suka fotografi. Waktu Nikos diinterogasi oleh polisi bilang nih, coba keluarkan HP kamu, kita mau ngecek SIM card yang ada di dalam situ. Waktu Nikos ngeluarin HP-nya, enggak. Dia cepet-cepet ngeluarin SIM card-nya dan mau dia telan. Untungnya pihak kepolisian langsung menyetop aksi Nikos yang berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Setelah dicocokkan IP address antara Nikos dan juga yang disediakan oleh pihak aplikasi, hasilnya cocok. Dan dengan rasa tidak bersalah, Nikos langsung mengaku bahwa dia adalah pelaku yang menghabisi Marie. Dan gak cuma itu aja, Nikos bilang dia punya 6 jenazah lain yang dia sembunyikan. Sebelum kita lanjut ke korban-korban lain, Nikos memberitahu polisi gimana dia dan Marie bisa berhubungan dan ujung-ujungnya nasib Marie berakhir tragis. Dalam pengakuannya, Nikos bilang bahwa dia mendaftar di aplikasi kencan online menggunakan foto orang lain, foto pria pertama yang ditangkap oleh polisi, dan pakai nama palsu. Di situ, Nikos akan menggoda para wanita untuk mau bertemu. Setelah menjalin hubungan beberapa bulan, dan kayaknya Nikos benar-benar mentargetkan wanita-wanita imigran. Lalu Nikos akan menggoda wanita-wanita yang tertarik dengan dia. Diajak ketemuan, terus dihabisi dengan cara dicekik. Menurut Nikos, dia melakukan hal ini karena Marie berusaha untuk maling barang-barang dia. Tapi ini kan cerita dari Nikos ya. Percaya nggak percayalah. Intinya, Nikos mengakui bahwa dia menghabisi Marie. Sesuai dengan perkiraan polisi. Karena terakhir, polisi melihat aktivitas di HP Marie terjadi di tanggal 4 Mei 2018. Orang terakhir yang dihubungi oleh Marie sebelum menghilang memang adalah Nikos. Berhubung Nikos juga mengakui dia sudah menghabisi 6 korban lainnya, polisi mempersilahkan Nikos untuk menulis surat secara rinci tentang semua korbannya dan apa aja yang terjadi. Nikos sama sekali nggak terlihat bersalah maupun sedih. Dia kelihatan tenang-tenang aja dan dia bilang ke polisi bahwa dia ingat satu persatu di mana aja tempat dia menyembunyikan jenazah-jenazah ini. Ternyata guys, Nikos yang katanya hobi foto-foto pemandangan, itu bukan karena dia suka dengan pemandangan, tapi dia mencari tempat terpencil mana yang bisa dia pakai untuk menyembunyikan korban-korbannya.
Nikos memberitahu pihak kepolisian bahwa Sierra, anak Marie yang berusia 6 tahun yang juga hilang, sebenarnya juga menjadi korban dia dan dikubur di dekat tambang di mana jenazah Marie ditemukan. Waktu polisi melakukan pencarian di sekitar wilayah ini, mereka menemukan jenazah, tapi ternyata bukan jenazah Sierra, melainkan jenazah wanita Filipina berusia 28 tahun yang bernama Arian. Arian Palanas ditemukan tanpa busana dan sudah dalam keadaan membusuk. Sama seperti Marie, Arian juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di Filipina. Arian dilaporkan hilang oleh keluarga di tempat dia bekerja. Keluarga ini sempat pergi liburan naik gunung. Arian ditinggal sendirian di rumah, dan begitu mereka pulang, Arian benar-benar nggak bisa ditemukan. Berhubung selama kerja dengan mereka, Arian ini benar-benar tipe wanita lurus yang polos, pihak keluarga benar-benar takut. Arian kenapa-kenapa? Arian gak kenal siapapun di situ, jadi kalau Arian menghilang, mereka takut banget ada hal buruk yang terjadi dengan Arian. Waktu dilakukan otopsi terhadap jenazah Arian diketahui meninggal karena dicekik, sama seperti Marie. Dan rupanya Arian sendiri termasuk dalam daftar nama wanita yang sudah diakui oleh Nikos menjadi korbannya. Setelah menemukan jenazah Arian, polisi kembali mencari jenazah lagi di sekitar situ karena target utama mereka menemukan jenazah Sierra. Pada tanggal 25 April 2019, jenazah ketiga berhasil ditemukan polisi dan lagi-lagi bukan jenazah Sierra, tapi jenazah wanita yang berasal dari Nepal yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di Siprus, yaitu wanita bernama Asmita Kadkabista. Sayangnya nggak banyak yang diketahui tentang Asmita. Yang jelas Asmita juga berkenalan dengan Nikos lewat aplikasi kencan online dan kemudian berakhir seperti ini. Dan dari sini bisa kita simpulkan kayaknya Nikos sengaja menargetkan wanita-wanita imigran yang sendirian di kota itu berusaha untuk mencari penghidupan atau kehidupan baru. Mereka-mereka yang gak punya keluarga, yang terlihat vulnerable, mudah untuk dijadikan target. Makanya Nikos memilih wanita-wanita ini untuk menjadi korbannya. Setelah ditemukan 3 jenazah ini, polisi meminta Nikos untuk memberitahu di mana lagi jenazah-jenazah lainnya. Soalnya polisi udah menghabiskan waktu berminggu-minggu di sekitar daerah tambang tempat Marie, Asmita, dan Arian ditemukan, tapi hasilnya nihil. Tanpa diduga, Nikos rupanya setuju. Dia langsung mengarahkan polisi ke Danau Merah. Danau yang tadi kita bicarakan di awal video. Di danau ini, polisi menemukan koper yang direkam oleh Sarah Funk yang sempat mereka bilang, kayaknya ada jenazah. Ternyata di dalam situ memang ada jenazah. Gak cuman 1, tapi 2. Satunya ada di dalam koper, satunya lagi ditenggelamkan di dalam danau berwarna merah ini. Yang bener-bener deh, gak bakal bisa kelihatan dari luar. Jenazah di dalam koper ini adalah Livia Florentina Bunea yang berusia 26 tahun yang berasal dari Rumania. Nikos bilang, ada satu lagi jenazah di dalam danau yang dia bungkus pakai kain dan dia beratkan pakai batu. Jadi pihak kepolisian mengirim penyelam dan juga pakai alat yang bisa melihat bagian dasar danau secara jernih. Dan disinilah mereka melihat di dasar danau memang ada jenazah anak kecil yang bernama Elena Natalia Bunea yang merupakan anak kandung dari Livia. Keduanya dipercayai sudah menghilang sejak tahun 2016, yang berarti sudah ada 5 tahun di situ tapi nggak pernah ditemukan. Dan polisi menganggap mereka ini adalah korban pertama aksi kejahatan Nikos. Ini yang jadi perdebatan. Kalau memang Livia dan Elena adalah 2 korban pertama, sebenarnya masuk akal nggak sih? Biasanya penjahat atau pelaku melakukan kejahatan mereka secara bertahap. Gak mungkin berani langsung menghabisi 2 nyawa sekaligus. Ini yang jadi perdebatan orang-orang, jangan-jangan Nikos sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan lain tapi gak ketahuan oleh polisi. Waktu jenazah Livia dan Elena dibawa ke rumah sakit, udah benar-benar gak berbentuk lagi, udah rusak 5 tahun di dalam air. Bayangin. Tujuan Livia mengajak Elena, anak satu-satunya, untuk pindah ke Siprus sebenarnya karena ingin mencari nafkah. Di Rumania gak ada banyak kesempatan untuk Livia bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil. Makanya Livia berharap dengan pindah ke Siprus dia bisa punya pekerjaan yang stabil, mungkin bisa menemukan jodohnya, dan membangun keluarga yang baik untuk Elena. Makanya sembari kerja, Livia juga aktif di aplikasi kencan online untuk menemukan jodoh. Tapi ujung-ujungnya takdir berkata lain.
Waktu polisi nanya ke Nikos kenapa dia juga harus menghabisi Elena yang masih kecil, Nikos jawab, "Oh iya pak, soalnya kalau saya nggak menghabisi Elena, nanti Elena hidup sama siapa? Dia nggak ada yang jagain, Livia udah meninggal. Jadi daripada Elena tersiksa ya udah mending aku habisi juga aja, biar anak ini nggak usah menderita hidupnya." Ya seperti yang gue bilang, Nikos ini bener-bener orang yang narsis. Waktu itu polisi kira di Danau Merah ini semua jenazah sudah ditemukan. Tapi 2 hari kemudian pihak penyelam menemukan jenazah lagi yang bernama Mancar Valdez Arquisia. Kalau penyebutan salah gue mohon maaf. Mancar juga berasal dari Filipina dan merupakan asisten rumah tangga. Alasan kenapa Mancar pindah ke Siprus adalah untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya yang ada di Filipina. Soalnya Mancar ini tulang punggung keluarganya yang ada di Filipina. Dia udah gak punya suami, ibu dan ayahnya juga bergantung dengan Mancar. Waktu Mancar menghilang, keluarga di Filipina itu udah benar-benar khawatir karena Mancar udah gak bisa dihubungin lagi. Tapi mereka masih positive thinking dan mikir, oh mungkin HP-nya Mancar hilang. Mancar menghilang sejak tahun 2017 dan jenazahnya baru ditemukan di tahun 2019. Dan waktu berita ini terkuak, semua orang merasa benar-benar kecewa dengan pihak kepolisian yang selama ini enggak pernah mengurusi wanita-wanita yang dinyatakan hilang. Apakah karena mereka ini wanita-wanita imigran makanya enggak diurus atau gimana? Warga sekitar juga enggak ngerti kenapa bisa ada 7 orang yang hilang dan baru sekarang terkuak yang sebenarnya itu apa. Terkuaknya juga bukan karena polisi melakukan investigasi, tapi karena Nikos sendiri yang mengaku dia juga sudah menghabisi 6 wanita lainnya. Dan sekarang dari ke-7 nama korban yang ditulis oleh Nikos, masih ada 1 lagi yang belum ditemukan oleh polisi, yaitu Sierra, anaknya Marie Rose. Polisi melakukan pencarian sekitar selama 3 bulan dan hasilnya nihil. Polisi udah kehabisan tempat untuk dicari karena mereka ngerasa semuanya udah ditelusuri satu persatu. Dan akibat penemuan jenazah-jenazah ini, Menteri Kehakiman Siprus mengundurkan diri. Presiden juga memecat kepala kepolisian Mizero yang menganggap mereka telah lalai. Polisi mendesak Nikos untuk memberitahu di mana jenazah Sierra dan awalnya Nikos pura-pura dia lupa. Tapi pada tanggal 12 Juni 2019, polisi melakukan 1 kali lagi kunjungan ke sel tempat Nikos ditangkap atau ditahan. Dan Nikos bilang sebenarnya jenazah Sierra ditenggelamkan di Danau Mami. Danau yang tempatnya sangat terpencil, sangat luas, dan cukup dalam, sekitar 13 meter. Dengan petunjuk ini, polisi kembali mengerahkan para regu penyelam dan akhirnya jenazah Sierra berhasil ditemukan. Dalam keadaan terbungkus dan diikat dengan balok yang terbuat dari semen. Dan ini adalah akhir dari penemuan semua jenazah yang menjadi korban kejahatan Nikos. Karena Nikos mengakui semua kesalahannya, persidangan berlangsung secara singkat. Ada 700 lebih bukti pernyataan pribadi, 9 barang bukti korban, dan 453 item bukti. Nikos dinyatakan bersalah atas 7 kasus pembunuhan. Meskipun Nikos bilang dia melakukan kejahatan ini karena para wanita berusaha untuk mencuri. Tapi lagi-lagi gue bilang kita nggak ada yang tahu. Ini kan pengakuan dari Nikosnya sendiri. Tetap aja Nikos nggak mengelak bahwa dia telah melakukan kejahatan ini. Untuk masing-masing korban, Nikos dijatuhi hukuman sebanyak 25 tahun. Jadi total hukuman penjara yang diterima oleh Nikos sebanyak 175 tahun. Dan dia adalah pelaku pertama di negara Siprus yang menyandang title pembunuh berantai. Kasus ini benar-benar membuat warga sekitar melek bahwa keadilan di situ juga masih sangat jompang. Bahwa wanita-wanita imigran yang sangat vulnerable, yang sendirian, yang berusaha untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, justru sering menjadi target kejahatan di negara ini. Kejadian ini benar-benar jadi pembelajaran terutama bagi pemerintahan yang mengurusi imigran. Karena kebanyakan imigran dari Asia masih banyak yang mengalami kekerasan dan tindakan rasisme. Dan sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan dan juga support dari kalian semua yang luar biasa. Ruang Gelap bisa sampai sekarang ada di sini karena kalian. We really adore you guys and we thank you all so very much. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Please stay safe, take care and stay alive.